Yang saya kasihi, hakikat daripada sebuah perayaan memperingati, dan hari ini kita memperingati peristiwa Paskah Yesus Kristus yang di dalamnya kita menghayati tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sebenarnya saudara-saudara, di dalam perenungan kita tentang sebuah peristiwa atau perayaan tadi, saya katakan hakikat sebuah perayaan adalah apa dampak, apa manfaat, apa impact daripada sebuah perayaan itu dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara menarik hari ini kita melihat bagaimana perspektif atau pandangan Paulus tentang makna, tentang akibat atau impact daripada kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu dalam kehidupan iman kita. Bagian ini ditandaskan oleh Paulus ketika dia berhadapan dengan sebuah tantangan yang begitu hebat daripada pengajar-pengajar palsu yang sudah masuk dan merasuki kehidupan jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka mengajarkan dalam pandangan-pandangan filsafat-filsafat Yunani bahwa tidak mungkin ada kebangkitan orang mati. Kalaupun ada, itu sesuatu yang tidak masuk akal, dan paling-paling itu suatu rekayasa daripada manusia. Nah, ini mempengaruhi cara berpikir jemaat Tuhan, karena tentu saudara, kalau kita bicara tentang jemaat Korintus, mereka adalah jemaat-jemaat yang lebih dominan berasal daripada di luar orang-orang Yahudi, dan cara berpikir mereka sangatlah dipengaruhi oleh cara berpikir filsafat Yunani yang salah satunya menandaskan tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus menandaskan 3 hal bagi jemaat Tuhan yang saat itu sudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat itu. Yang pertama, saudara-saudara, kalau pengajaran-pengajaran filsafat Yunani itu menegaskan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, Paulus menandaskan kepada mereka justru kebangkitan orang mati, kebangkitan Kristus adalah fondasi alasan kita percaya kepada Kristus. Paulus menampilkan pengajarannya kepada jemaat Korintus bahwa justru kebangkitan adalah sentral kemerdekaan kita, sentral iman kita, karena Kristus yang mati, dia telah bangkit, dan ini menyatakan bahwa dia adalah Allah. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa dialah Allah yang hidup. Karena itu dia mau katakan kepada umat Tuhan, kembali kepada pengajaran yang pernah kuajarkan. Tetap engkau harus teguh berdiri. Ayat 1 dan 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Oleh Injil apa? Injil yang di dalamnya memberitakan tentang kematian Kristus. Kematian Kristus bagi dosa-dosa kita. Kematian Kristus demi membayar dosa-dosa kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya yang sempurna lewat sebuah pengorbanan di luar batas kemanusiaan, dan karenanya kita diperdamaikan dengan Allah. Injil seperti apa? Injil yang menyatakan bahwa Kristus itu karena membayar semua utang dosa manusia, dia telah masuk ke dalam dunia orang mati, dia telah masuk dalam alam maut. Dan ini fakta, bukan rekayasa, seperti yang orang lain katakan bahwa yang mati itu bukan Yesus, tetapi orang yang menyerupai Yesus, yang dibayar supaya dia mati. Lalu kemudian ada yang bangkit, yang menamakan diri. Baru Yesus yang benar itu yang tidak mati, dan dia ada sampai saat itu. Ini rekayasa.
Injil seperti apa? Injil yang menyatakan bahwa Kristus yang mati, Kristus yang berkorban itu telah mati dan masuk ke dalam dunia orang mati itu, telah bangkit pada hari yang ketiga. Injil itu menyatakan kepada kita bahwa Dia yang mati, Dialah yang menang lewat kebangkitannya. Dia telah menaklukkan kuasa maut dan memberi keselamatan dan jaminan hidup yang kekal. Itulah Evangelion, itulah berita sukacita, itulah inti iman orang-orang percaya. Jadi inti iman orang percaya bukan karena kita putih moyang orang Kristen, bukan karena saya punya bapak penginjil, bukan karena kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima Injil dan seterusnya, alasan-alasan yang klasik. Tetapi alasan kita karena kita percaya bahwa Kristus mati untuk menebus dosa saya. Dia telah benar-benar membayar saya utang dosa sehingga Dia harus mati, dan Dia telah menang dan menghadiahkan kepada saya hidup yang kekal. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam iman kita harus berpegang bahwa karena kita percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, maka kita pun akan mati, tetapi kita juga akan bangkit dari kematian. Ditegaskan seterusnya di dalam ayat 23 dalam 1 Korintus 15, tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Karena itu Paulus katakan, jangan sia-siakan ini. Ini inti sentral alasan kita percaya kepada Kristus. Dan ini tidak ada di tempat yang lain, hanya di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika hari-hari ini kita digempur habis-habis, larangan beribadah, Yesus kita dihina-hina, ya, kita lihat di negara ini, kalau para ustadz menghina-hina Yesus, bukan pencemaran agama. Tapi kalau pendeta bicara dorang, pasal penistaan agama. Itu ketidakadilan, dan itu salib untuk kita. Dan ini fakta kita. Tantangan ini tidak mudah. Tapi yang Paulus mau sampaikan kepada kita, saudara, apapun kata dunia, apapun yang dilakukan dunia, rekayasa kah, tekanan kah, apapun, engkau tidak perlu beranjak daripada dasar imanmu. Engkau tidak boleh goyah ke sana kemari. Dasar imanmu adalah kematian. Yesus dikuburkan dan Dia telah bangkit dari antara orang mati. Silakan orang bilang A, orang bilang B, fakta membuktikan begini, dan seterusnya. Tutup telinga, fokus kepada Dia yang mati, tapi Dia yang bangkit bagi saudara dan saya. Amin. Dan karena itu saudara percaya kepada Kristus yang bangkit, maka kita hidup yang kekal di dalam Kristus di surga. Yang kedua, saudara-saudara, firman Allah memberi pesan kepada kita, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah fakta historis yang tidak boleh hanya sekedar berdampak pada sebuah penekanan bahwa benar Yesus itu bangkit. Bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan realita historis, bukan hanya hendak mengatakan bahwa Dia benar-benar telah bangkit, tetapi persoalan yang paling mendasar adalah apa dampak kebangkitannya itu dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Karena Paulus memberi kesaksian kepada kita ayat 8. Dan yang paling hina dari semuanya ialah Ia telah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Lalu ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah mengaini jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari, daripada mereka semua. Ini impactnya bagi Paulus. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam iman kita harus berpegang bahwa karena kita percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, maka kita hidup yang kekal di dalam Kristus.
Kalau kita bicara penghayatan tentang kebangkitan Kristus, apa impactnya bagi saudara dan saya? Impact perjumpaan daripada Kristus, perjumpaan dari Paulus kepada Kristus yang telah dibangkitkan itu adalah dia mengalami pertobatan, dia menerima Tuhan dan mengimani Yesus sebagai juru selamatnya, dan kemudian dia memegang teguh imannya ini apapun keadaannya. Tetapi juga yang luar biasa adalah dia telah memberi pelayanan yang terbaik secara total dalam kehidupannya. Dia memberi seluruh kehidupannya untuk kemuliaan Allah, dan dipakai Allah secara luar biasa untuk menyatakan firman kebenaran Injil itu. Tapi saya tidak sedang katakan kepada saudara-saudara bahwa saudara semua jadi pendeta. Nanti tarto sinode mau pusing urus tong semua mau dibayar untuk pendeta, tidak. Tapi saudara menjadi saksi Kristus tidak mesti menjadi pendeta, tidak mesti hanya sekedar berkhotbah atau seperti apa, tapi bersaksi kepada Kristus atau mengalami perjumpaan dengan Kristus harus memberi dampak saudara menjadi orang-orang yang terjadi transformasi iman dalam hidup saudara. Harus ada transformasi. Kalau dulunya saya begini, hidupnya tidak benar, karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya harus benar. Amin. Kalau dulu saya malas beribadah, tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, saya akan bangkit melawan kemalasan itu, dan saya akan rajin beribadah. Kalau dulu saudara-saudara saya adalah orang yang paling pelit, tidak mau memberi, tapi karena perjumpaan dengan Kristus yang mati dan bangkit untuk saya adalah orang yang siap memberi apapun yang ada pada diri saya. Amin. Apakah hari ini saya bisa lihat orang-orang seperti ini? Coba tanya sebelah kanan kiri, itu kau kah? Amin. Itu dampak daripada kebangkitan Kristus. Kalau kita bikin obor sampai besar-besar drum juga sama. Kemarin saya bagikan ke grup untuk ketawa-ketawa, dan bilang kita persiapan tahun depan kita pakai kompor gas. Itu jadi artinya dia punya api lebih menyala dan lebih lama. Itu makna simbolis bahwa kita lebih semangat hari ini untuk melakukan perubahan, transformasi bagi kebangkitan jemaat ini, karena perjumpaan kita dengan kebangkitan Kristus. Amin. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus yang bangkit itu adalah Allah yang omnipresent, Allah yang hadir. Dia maha hadir dalam kehidupan kita. Kristus yang bangkit itu adalah Allah yang berada bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara-saudara, kalau dia yang ada bersama-sama dengan kita, lalu kita tidak menghayati sebuah tatanan hidup yang dibaharui oleh Allah dalam kebangkitannya, maka saya perlu mempertanyakan, jangan-jangan saudara Tuhan hadir dalam hidup kita, tapi kita tidak menghadirkan dia dalam seluruh perbuatan-perbuatan kita. Lalu kita pisahkan, sudah bagian rohani itu sendiri, bagian yang duniawi itu sendiri. Rohani itu nanti di dalam gereja, dalam ibadah, nanti kita keluar di rumah, tong bikin tong punya lagi. Kalau di gereja tong senyum-senyum, nanti di luar tuh muka apa? Muka pepaya. Masih bagus pepaya, tapi durian juga bagus karena di dalam itu dia bagus, dia harum. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, hal yang ketiga saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah kasih karunia yang harus kita responi sebagai kunci keberhasilan kita. Semua hal yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan, kita harus lihat sebagai sebuah kasih karunia Allah. Hari-hari ini orang kerja sedikit, mau kamu puji besar, dia pikir dia paling hebat. Kalau kau sudah jumpai dengan Tuhan, kau sudah berjumpa dengan kebangkitan Kristus, kau lihat bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian daripada Tuhan. Amin. Semua pemberian dari Tuhan. Paulus katakan, kalaupun aku bekerja dengan begitu giat, kalau aku bekerja memberikan impact, kalau aku bekerja dan memberikan buah hasil, kalau aku bekerja dan ini dan itu semua karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu yang membuat aku dapat bermegah diri.
Karena sumbernya adalah kasih karunia. Sesuatu yang Tuhan beri bagi kita dalam kehidupan kita. Ayat 10 katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tidak sia-sianya seperti apa? Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Berarti kalau tadi sudah terjadi sebuah transformasi, maka bagian ketiga lebih dalam lagi. Dia harus menjadi roh kita. Kebangkitan Kristus harus menjadi roh kita. Karena itu dia karuniakan kepada kita. Karena itu adalah bagian yang dikaruniakan, merupakan kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Dan karena itu kebangkitan Kristus harus menjadi gaya hidup kita untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Tidak boleh kita hidup untuk diri kita sendiri saja. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi kasih karunia Allah yang Tuhan anugerahkan bagi kita, itu kebangkitannya, harus menjadi inspirasi yang menginspirasikan kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.